Shalom Bapak dan Ibu sekalian, selamat mendengarkan khotbah dalam channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Nama saya Ibu Linawati, saya usia 64 tahun. Saya mau bersaksi atas segala kebaikan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, tulang walikat saya sakit sekali. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Dan kalau saya sembuh, saya mau bersaksi di mesbah doa. Puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya, Bu. Begitu juga dengan penyakit diabetes saya sekarang normal terus. Tuhan Yesus luar biasa, dahsyat. Ya, saya mengucap syukur. Terima kasih buat pelayanan Ibu. Saya ini pendengar setia mesbah doa dan juga mesbah syukur. Tuhan Yesus memberkati ya, dan Immanuel. Ya, terima kasih Bu. Tuhan pulihkan ya sakit yaitu sakit di tulang belikat ya, sakit sekali, dan juga diabetesnya sekarang sudah normal terus. Puji Tuhan. Saya bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debbie Basir. Ibu, saya mau bersaksi karena saya sudah janji pada diri saya bahwa di hari ulang tahun saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan Yesus di hidup saya. Saya mengikuti mesbah doa sudah lama, Bu, dan juga mesbah syukur yang sangat menguatkan saya. 1,5 tahun saya menderita hipertiroid, dan puji Tuhan sekarang saya tidak merasakan lagi semua itu. Berkat anugerah Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan Yesus baik bagi saya. Dan saya terus berdoa agar supaya berat badan saya terus boleh dipulihkan dan kembali normal. Terima kasih Bu, teruslah melayani Tuhan sebab Tuhan Yesus baik dan Tuhan memberkati Ibu sekeluarga. Puji Tuhan ya. Tuhan dahsyat, Tuhan baik bagi setiap kita yang mau terus berserah dan berharap kepada Dia, saudara. Hari-hari ini jangan kalah saudara dengan apapun, termasuk sakit penyakit. Kita minta kepada Tuhan agar lewat sakit penyakit itu kita boleh lebih lagi terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita boleh lebih lagi terus menyerahkan seluruh ya hidup yang berkenan kepada Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Semua pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, biar itu semakin membawa kita mendekat kepada Tuhan. Dan kita akan lanjutkan pembacaan kita. Kemarin kita sudah selesai dengan ya nyanyian ya Musa dan juga orang Israel ketika mereka keluar melihat mujizat Tuhan, ya melihat bagaimana laut dibelah dan Firaun serta pasukan Mesir mati, dan akhirnya mereka menyanyi-nyanyikan pujian bagi Tuhan. Dan sekarang kita lanjut ya, Keluaran 15 ayat yang ke-22. Kalau kita lihat judul perikopnya di sana di Mara dan di Elim ya. Jadi kita melihat di sini orang Israel mulai bersungut-sungut. Ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Saudara, ya memang tidak mudah saudara ya. Seringkali ya keadaan di dalam hidup ini bisa membuat kita bersungut-sungut. Apalagi mereka berjalan 3 hari. Ya, ketika mereka meninggalkan Mesir, mereka berangkat dari Laut Tiberau, dikatakan mereka pergi ke padang gurun Syur. Dan 3 hari lamanya mereka berjalan dan tidak mendapat air. Ya, itu sebuah pergumulan yang sangat luar biasa. 3 hari berjalan, ya ribuan orang dan tidak ada air, saudara. Di sana dikatakan, ya kalau kita lihat memang tidak mudah. Pasti mereka juga akan terpancing untuk emosi. Lalu dikatakan di sana, saudara, 23, sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ya. Saudara, air di oasis Mara itu berbeda dengan mata air yang di Elim. Ya, Mara menggambarkan juga sikap orang percaya yang seringkali pahit ya, karena keadaan kita pahit hati, kita kepahitan, kita kecewa, kita dendam pada orang, kita marah kepada Tuhan ya. Dan ini juga menggambarkan tentang sikap menggerutu, kecewa ya, dan tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Dan Elim menggambarkan persediaan yang melimpah dari Allah ya. Lalu kita melihat di sini
Ya, seringkali memang manusia itu betapa mudahnya untuk menggerutu, ya, mengeluh itu cepat sekali. Dan kita melihat saudara bahwa memang ya ketika kita ini diperhadapkan dengan satu masalah sulit, rasanya lebih cepat ya, lebih cepat bersyukur atau lebih cepat mengeluh ya. Kalau kita ini tidak sungguh-sungguh berdoa, tidak sungguh-sungguh mendekatkan diri dengan Tuhan, memang akan lebih cepat mengeluh, menggerutu daripada bersyukur, ya. Tapi ingat saudara, ya, menggerutu dan bersungut-sungut itu hanya akan mengikis iman kita kepada Tuhan, mengikis kepercayaan kita, bahkan hanya memperlambat, ya, mujizat dalam hidup kita. Jadi janganlah bersungut-sungut, janganlah menggerutu. Lalu mereka sampai di Mara, di situ sih ada air saudara, tetapi ternyata air itu pahit. Ya, jadi saudara bisa bayangkan 3 hari mereka berjalan tidak dapat air, lalu menemukan satu sumber mata air. Ketika mereka minum ternyata rasanya pahit. Aduh, rasanya gimana ya? Dan kita percaya saudara, memang dalam hidup ini seringkali Tuhan izinkan. Ya rasanya aduh sudah mau pertolongan nih, sudah tidak ada air berharap dapat air. Tapi ketika dapat air pahit. Dalam hidup ini pun sering kali gitu. Waduh rasanya usaha saya sudah mau berhasil nih. Udah ada untung nih. Baru mau ambil untung. Ya ternyata tidak seenak yang kita bayangkan. Ya ada masalah, ada tantangan. Ya rasanya pahit dan itu bisa membuat kita pahit, bersungut-sungut. Lalu tergoda untuk menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang di sekitar. Ya, tapi kita belajar seperti bangsa Israel hari ini saudara, ya, pertahankan iman kita kepada Tuhan. Ayat 24, ketika mereka menghadapi kenyataan yang tidak seindah, ya, ekspektasi atau harapan mereka, 3 hari berjalan gak ada air, dapat air diminum pahit. Harusnya dapat air, seneng ini air, begitu minum pahit saudara. Ya, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25, Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara perhatikan di sini saudara, ternyata ya disitulah Tuhan sanggup mengubah ya, dan ayat ini dengan jelas berkata di situ ternyata di sanalah Tuhan mencoba. Dalam hidup ini ya bagi Tuhan membuat usaha kita sukses itu biasa. Membuat usaha kita itu maju, meningkat itu biasa. Tetapi ya yang namanya pembentukan karakter itu harus melewati ya pengujian dan pencobaan. Seringkali bukan Tuhan itu jahat, tetapi Tuhan itu mau menguji iman kita saudara. Ini kalau dikasih tantangan kayak gini gimana responnya? Ya, jadi kalau hari ini saudara sedang menghadapi sesuatu yang kelihatannya pahit, sesuatu yang kelihatannya tidak mengenakkan, ya jangan cepat-cepat mengeluh, jangan cepat-cepat menggerutu, jangan bersungut-sungut. Tetapi sebaliknya, ya datang kepada Tuhan dan harapkan Tuhan lakukan sesuatu, karena ya siapa tahu itu bagian Tuhan dari pembentukan karakter kita. Sebab saya selalu berkata, Tuhan tidak tertarik dengan kesuksesanmu, Tuhan gak tertarik dengan kekayaan yang kau punya, tapi Tuhan tertarik dengan karakter Kristus yang ada dalam hidupmu. Tuhan tertarik dengan sikap hatimu. Makanya saudara, ya kalau hari ini engkau sedang menghadapi tantangan, persoalan, sesuatu yang pahit, ya jangan salah melangkah dan jangan salah berespon. Siapa tahu itu bentuk ujian, ya pencobaan yang Tuhan izinkan untuk melihat karakter dan iman kita. Ketika Musa berseru, dikatakan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Dan solusinya sebenarnya simpel banget. Musa berseru, Tuhan menunjukkan sepotong kayu, dilempar, air itu jadi manis. Dari yang pahit jadi manis. Apa yang tidak sanggup Tuhan lakukan? Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Ya, tetapi ya itu sekali lagi Tuhan tertarik dengan respon kita. Ya, dan ketika Musa berseru, ya Tuhan izinkan supaya bangsa ini kembali lagi. Supaya bangsa ini bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, supaya bangsa ini bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Jangan hanya merasa percaya tapi tidak sungguh-sungguh ya mengalami Tuhan.
dan air itu menjadi manis. Dikatakan di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi intinya kenapa Tuhan izinkan? Ya, ada air yang pahit, dan ayat ini berkata di sana Tuhan mencoba mereka. Lalu di sanalah Tuhan memberikan peraturan dan ketetapan. Saudara, satu hal sebenarnya yang Tuhan mau dari hidup kita ini, mari kita taat pada peraturan dan ketetapan Tuhan. Semua firman yang diberikan bagi hidup kita itu tujuannya cuma satu, membawa hidup kita tuh lurus, ya, membawa hidup kita tuh berkenan dan membawa langkah-langkah kita itu mengalami yang terbaik. Ya, jadi jangan hanya pengen yang terbaik, ya, jangan hanya pengen berkat-berkat saja. Jangan mengkonotasikan berkat Tuhan itu adalah berkat, uang, materi, usaha kita sukses. Jangan. Pencobaan, ujian itu juga berkat. Kenapa? Karena Tuhan lebih tertarik membentuk hati dan karakter kita, saudara, ya. Dan itulah yang mulia di mata Tuhan. Karena itu Tuhan memberi kepada mereka ketetapan dan peraturan, ya, supaya kita taat pada ketetapan dan peraturan Tuhan. 26 Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Luar biasa sekali, saudara, firman Tuhan di sini berkata, ada janji Tuhan. Ketika Tuhan memberi ketetapan, peraturan, ya, semua itu ada sebab akibat. Kalau kamu nuruti ini loh hasilnya. Tapi kalau kamu tidak menuruti ini, ya inilah hasilnya, ya. Tuhan berkata di sana, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan ketetapan-ketetapan Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mengikuti aturan-aturan Tuhan, yaitu firman Tuhan dikatakan di sana, ya, maka Tuhan berfirman kepada mereka, ya, Allahmu, ya, dan kamu sungguh-sungguh mau melakukan apa yang benar di matanya. Perhatikan, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan kita mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan, artinya apa? Tinggalkan dosamu, tinggalkan segala hal yang tidak berkenan, buang segala hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, dan mari kita punya satu sikap dan niat yang, Tuhan, saya mau mendengarkan firman-Mu dan saya mau sungguh-sungguh melakukan firman itu. Di sini dikatakan, maka Tuhan berkata di sana, ya, dan jika engkau memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, ya, jadi yang pertama tadi dilakukan mendengarkan firman Tuhan, melakukan apa yang benar, memasang telinga kepada perintahnya, artinya apa? Yang hanya kita mau dengar itu perintah Tuhan. Walaupun berat, walaupun sakit bagi daging, tapi ini adalah perintah Tuhan, aku mau belajar melakukan. Ya, itu yang Tuhan mau lihat dari hidup kita. Pokoknya semua perintah Tuhan aku mau mendengarkan dan melakukan. Ya, dan telingaku ini cuma rindu mendengarkan perintah-perintahnya. Dan engkau tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, huruf besar Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Ya, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, hari ini beberapa mungkin dari kita sedang sakit. Mari kita imani firman ini. Ya, mari kalau ada dosa yang kita dapati, kita bertobat. Makanya selalu doa saya, Tuhan, kalau penyakit ini datang karena dosa kami, ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan. Ya, kami mau bertobat, minta ampun Tuhan, supaya Tuhan menjauhkan, bahkan memberi kesembuhan. Sebab dikatakan di sana, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, saudara, mari kita percaya kesembuhan itu datang dari Tuhan. Kesaksian yang kita baca hari ini, 2 ibu, yang satu disembuhkan dari diabetes, dari tulang belikat yang sakit, yang satu disembuhkan dari hipertiroid. Ya, kita percaya bahwa dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Mari kita imani hari ini, Tuhan, penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami imani darah Yesus sanggup menyembuhkan. Buat saudara juga yang sedang terbaring di rumah sakit mungkin hari ini, mari kita introspeksi diri. Tuhan, kalau ada dosa, kami mau
buang, kami mau tinggalkan semua itu. Kami mau belajar untuk melakukan ketetapan Tuhan. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Mari kita perkatakan, sebab engkau Tuhanlah yang menjadi penyembuh kami. Apapun sakit penyakit kami, kalau Tuhan yang berkehendak menyembuhkan, mau itu kanker, kanker, tumor, ya mau itu jantung, paru-paru, diabetes, saraf kejepit, ya radang otak, apapun kami percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan. Ayat 27 berkata, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, akhirnya mereka terus berjalan dan sesudah itu sampai mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi mata air itu. Saudara, mari kita sungguh-sungguh terus melekat kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, melakukan yang benar di matanya, memasang telinga kita untuk perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka ini hasilnya. Ketaatan membawa hasil dalam hidup kita. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel, orang Mesir. Ya, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Mari hari-hari ini kalau kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, kita lakukan. Buang kepahitan, buang amarah, buang kenajisan, percabulan, buang semua hal yang tidak berkenan. Hanya itu yang Tuhan mau, pertobatan, pertobatan, dan pertobatan. Sebab itulah yang mendatangkan kesembuhan bagi segala penyakit kita. Mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan dalam hadirat-Nya. Kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau memberikan kami nasihat. Lewat kehidupan dan kisah bangsa Israel, kami belajar bahwa seringkali Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi di hidup kami. Seringkali ada hal-hal yang pahit yang kami alami. Rasanya sudah menemukan mata air, di tengah pengharapan ternyata rasanya pahit. Seringkali kami melihat rasanya bisnis kami sudah mau diberkati. Rasanya seperti ini, tetapi kenapa terjadi seperti ini? Ingat, seringkali Tuhan mengizinkan ujian dan pencobaan untuk melihat respon dan iman kita. Terima kasih buat segala yang Tuhan lakukan. Kami belajar dari bangsa Israel, bahwa Engkau Tuhan yang selalu mau menuntun kami anak-anak-Mu, yang selalu mau menuntun kami umat-Mu Tuhan ke dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Mampukan kami membuang segala hal yang tidak berkenan. Mampukan kami membuang segala kepahitan, kebencian, dosa-dosa yang masih mengikat hidup kami. Ajar kami melakukan segala sesuatu yang benar, mendengarkan perintah Tuhan dan tunduk kepada segala ketetapan-ketetapan, maka Engkaulah yang menyembuhkan kami. Karena itu malam ini apapun sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami, mari saudara engkau yang sedang sakit, perkatakan, kami percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan kami. Kalau sakit ini datang karena dosa, karena pemberontakan kami terhadap kebenaran, ampuni kami Bapa. Kami mau bertobat dan kami tidak mau lagi bermain-main dengan kebenaran. Kami tidak mau lagi bermain-main dengan Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Tuhan, Engkau memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Berikan pertobatan suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan. Bawa kami dalam rumah tangga kami untuk mengutamakan Tuhan, sehingga anak-anak kami Tuhan sertai masa depan mereka, jodoh mereka, semua yang terbaik Tuhan berikan. Bapa, Engkau juga terus memberkati untuk setiap mereka dalam pergumulan yang berat, dalam masalah-masalah keuangan yang terlilit dengan hutang piutang. Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik Tuhan. Kau berkati setiap mereka juga Tuhan yang hari-hari ini terikat dengan ikatan-ikatan dosa apapun, amarah, kebencian, dendam, pertikaian, permusuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan kami damai sejahtera. Kami buang segala hal-hal yang tidak benar yang menghalangi berkat Tuhan terjadi di hidup kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan.
Tuhan, yang terikat dengan film porno, yang terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sering merasa ketakutan, terintimidasi, kekhawatiran akan masa depan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, obat tidur, obat penenang, narkoba, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati setiap kami yang mau dilepaskan. Kami tahu Roh Kudus akan bekerja. Tuhan juga terus memberkati bagi setiap mereka rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan percayakan di dalam nama Yesus. Tuhan terus memberkati mereka yang berkekurangan. Tuhan cukupkan Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan limpahkan rahmat anugerah berkat-Mu sehingga Indonesia menjadi bangsa yang diberkati. Tanahnya diberkati, udaranya, airnya, lautnya, sungainya, tanahnya diberkati Tuhan. Pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan diberkati Tuhan. Indonesia menjadi negara yang makmur dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan pegang kendali atas pemerintahan di atas bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan, bahkan TNI, Polri, Tuhan pegang hati mereka. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Bahkan untuk pemilu 2024 nanti kami berdoa orang-orang yang takut akan Tuhan berdiri di atas bangsa ini. Roh-roh korupsi, roh-roh teroris, roh-roh pertikaian, peperangan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Karena itulah kami terus berdoa meletakkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Lawat bangsa kami Tuhan, orang-orang bertobat kembali kepada kebenaran. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati. Tuhan, roh takut akan Tuhan juga tercurah dan anugerah-Mu menjagai setiap bangsa-bangsa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang setia berdoa di atas bangsa-bangsa. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi bagi setiap kami anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu Bapa. Karena itu saudara, mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati yang kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan buat itu berhasil dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin.